istilahnya tuh ikut bertritipasi ya, bertritipasi, bayangkan begitu, itu namanya bertritipasi. Akhirnya waktu ditentukan kumpul di tanah lapang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka kegiatan pengajian yang diadakan pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah al-Antaqi rahimahullah, beliau berkata dalam satu makalahnya, khamsun hunna min dawa'il qalbi mujalasatu sholihin wa qira'atul Qur'an wa ikhla'ul batin wa qiyamul layl wa tadarru'ul baqi inda sabah. Kata sahabat Abdullah al-Antaqi rahimahullah, obat hati ada 5 macam supaya hati kita
jangan terus-menerus berisi penyakit hati. Ujar Nabi, penyakit hati yang berbahaya itu antara lain ada 3. Yang paling berbahaya penyakit hati ini 3. Ini harus kita obati karena ini penyakit yang berbahaya. Yang pertama, al-kibru. Ada punya penyakit sombong. Awalnya karena merasa hebat, makanya kita nih kada boleh merasa hebat. Karena kalau kita merasa hebat timbul gengsian. Karena hebat bang. Jadi mau kada tahu tuh kada mau bertakwa. Orang hebat, tidak mau bertakwa. Akhirnya gengsian. Berjalan ke rumah kawan. Kawan ini di kota berdiam. Ini ada kisah orang bukan ulun. Ulun nyampaikan cuman orang kampung tolak ke kota. Di rumah kawannya, rupanya di kota ini disuguhkan minuman nang bekaling, nang apabila dibuka cus dia berbunyi limon saparilla nang botol kaca. Begitu datang disuguhkan limon saparilla, begitu dibuka cus ya main jenang seikong. Mantapnya minuman orang kota kayu ular sabuk. Begitu dibuka langsung berbunyi dan berbuih mirip samburan ular sabuk. Jadi setelah ditumpah ke cawan mendidih, mak jangan sikong mantap lagi. Minuman orang kota banyak menggurah. Ini banyak panas minum. Sekali disuruh minum, ojen tuan rumah silahkan minum bang. Ojen sidik kain aja mahadang dingin. Ya tuan rumah, ini kan baju panas saja, ini baju dingin. Jangan tamu harus sama ngerampus ulun itu ada. Jelas baju mengurang di mana dinginnya. Sekalinya, jangan tamu jangan tuan rumah, ini ulun menginum. Begitu diminum habis. Ini orang sombong, rugi kalah. Orang kota sanggup menginum baju mengurang karena kita ada. Jadi penggaul kita minum juga melatuk hilang. Sekali diminum dingin kada panas, terkejut minuman apa? Makanya nyaman pulang tuh hendak minta bertambah malu. Ujian nasi kong kada usah khawatir, kompong kita di kota nukar seorang aja nyaman intuh minum sorangan. Ada usaha nang minta tambah lagi. Ujian nasi kong apa ngarannya? Maka mirip kita sebelah sana. Betul tak sebelah sana miripnya. Nah, hendak bertakon malu orang hebat. Sila bertanya. Jangan sekong kita tulak aja ke toko, tulak ke kedai. Kita dilihat aja. Bila ada minuman botol kaca warnanya hiram, aja tak. Timun separilla. Tulak naik ke kedai. Sampai di kedai bohlingan berdua nih. Jangan punya toko hendak beli apa bang? Jangan berdua tengok-tengok dulu ya. Beli lihat dulu. Adalah yang mirip awan sana tadi. Sekalinya tengok terlihat kicap-cap bulan. Nah, ini nak kami tukar ini ya. Sudah ditukar. Kita buka kan? Tuan toko yang dibuka di sini. Kamu dibuka di sini tertumpah. Nang berdua, kami nak ingin nomor ini bang dah. Ada berbuli kedai. Nang punya jualan. Ini kada minuman bang. Ini cacapan ikan haruan bapak bang. Ada usaha didustahi kami jangan didustahi. Ada usaha mengaramputi kami tahu dah hanya minuman. Akhirnya diminum. Soal diminum masifnya luar biasa. Kewujudan bulu mata. Tapi karena orang hebat kan mau kalah habisakan lah. Sudah habis pulihkan seminggu behiran. Itu makanya ada usaha lagi tadi gengsian. Mun kada tahu bertakun apa pihaknya. Ini kada bertakun. Orang Banjar berjual itik di kampung orang kita jiwa.
Jadi ujar orang Banjar kita kang, ujar orang kita Jawa iki lanang apa itu? Artinya itik laki, itik bini kan? Orang Banjar kedapat dulinya, kada paham dulinya. Pertakon kada mam, ulanginya pulang itik kang. Orang kita Jawa iki lanang apa itu? Orang Banjar pisah karena berenang cuman kada laju lagi. Ada itiknya, ada nyambung. Makanya kalau pada tahu bertanya ngalih orang sombong itu harus ngatin. Apabila sudah merasa hebat payah diurus, anak mana ini depan. Yang kisah di situ tadi di Kuala. Nang kebiasaan bercacap makan gembok. Pokoknya makan gegetas bercacap juga. Juga jangan dicacap, luntur gulanya. Anu aja banyumu kada manis. Artinya berandam memang gula hilang. Kalah juga. Kita ini ngalih kalau sombongnya tahu. Jadi kada mau kalah. Makanya jangan sombong. Jadi ada orang ini sugih berdiam di kampung. Nah, hujanang hujanang ini, ayo kita sesekali makan di kota, makan nyaman, membalap di hotel, jangan di rumah terus, gunakan duit. Hanya apa disimpan nih, ayo aja laki kita tulangkan ke kota, masuk aja ke hotel nang mewah, nang pakai remote. Ulun mula-mula bingung juga. Ulun diambili pertama ulun nginap di penginapan di Tebilahan tuh nginap nang murah. Rupanya penelitian nang berikutnya orang kuat datangnya mengambil pakai mobil Pajero tuh dan bisa guru pindah dari sini. Jangan di penginapan sini. Kita keliling Tebilahan dicari lihat nang mana hendak tunjuk aja. Lain tinggal tunjuk aja. Sekalinya bawa keliling dulu kada ulun di sini pang sudah nyaman sudah. Sih yang kita pakai dua sih ulun bis pergi kipas angin aja di rumah kopi kayaknya ulun orang kota. Padahal orang bisa. Ulun ini kan asal orang bisa. Cuma dikira orang kota. Dia mengira ulun ini orang kota. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, sing penting penampilan. Penampilan yang kota. Jadi penelitian ini kada purun, mandak di hotel tuh, di angkotnya ada obligan harus pindah. Katanya nang pakai remote. Jadi ulun bisiki penelitian nang tukang jaga tuh. Ulun berapa semalaman? 500 ya. Wah, pikir hati sayangnya. 500.000 doh kalau cuma kecil 2 imbir depan. Tapi masuk, sakannya berimut masuk ke dalam, ada penasaran ulun kayak ATM bersusuk di higa dinding. Ulun cabut, napa bacaannya? Bagi bang baca pajah lampu pajah, TV pajah, AC pajah. Ya kenapa salah kok? Cocokan pulang ke situ, hidup pulang. Nah, ibarat judul nih. Kamar kayak bentuk, hidup bisa mati seorang. Biasanya kalau di film menang horor, hidup lampu mati maka juga ada hantu lah. Jadi aku panggil, ada nang patuh di situ. Dulu napa nih? Nih setai remote ya. Karena mau keluar, dia ambil pintu, tutup pintu, tak kunci surat. Karena bila boleh pulang bisikan. Kayak itu kak Julun. Sekalinya ulun periksa di WC itu. Julun berimot kayak WC orang. Amun berimot, gawat nih. Saya kalau masuk ke dalam berimot, bosnya datang kalau buka, malu orang segagah ulun tak orang di WC. Apa kata dunia? Kalau orang jelek tak orang, wajah aja. Orang gagah, orang dia bilang ulun ini make up kan? Jadi napakal masuk ke dalam tuh lawang WC ke dalam kancingnya. Ulun kalang ulun betis sebelah. Ulun anam berimot ke dalam fungsi. Daripada tak urung, makanya ulun berangkat haji. Kedua ini kan ya, buang air di WC pesawat. 8 jam di pesawat, kenapa WC? Caranya sebelum terbang ulun puasa ada minum. Biar kalau tak urung. Terusnya tak urung, orang turunan di Makkah.
aku terkurung. Sekali dibuka pulang sampai di Batam pulang di hari. Ujung kamar kamu di hari, dikira kamu gari, itu anda masukkan pulang orang beli ke sana. Iba pada bawa Batam pulang. Nah, naiknya dia masuk ke dalam. Jadi sarapan pagi, masuk ke restoran di sebelah. Sekali masuk ke restoran itu tadi hendak sarapan. Rupanya orang sarapannya ditakuni, ada menjawab di surong catatan kan ada menu-menu tuh. Nang kayak nang apa tuh nang. Jadi sini banyaknya itu juga. Tinggal milih hendak nang mana. Tapi bahasa orang, bukan bahasanya. Nang model bahasa Inggris tuh. Kan ngalir tuh. Hendak minta makanan apa? Maka sarapan pagi. Kalau tengah hari bisa aja Pak. Ini pagi. Dia nang laki. Ikan mau menyain nang milih, hujan nang ini, apa lagi kita pilih? Sama kalau tahu minumannya aja nama pengarannya. Ulun aja gini di sana ada sate viral namanya. Minta minuman tuh, ulun kira jus pukat seperti nang timbul, iskindul. Ada Malaysia juga gini. Rupanya bahasanya tuh, paham ulun. Ada bacaan situ, Patrijal bacaan cerita kawan kan. Ah, yang ini aja bang aja. Mungkin Patrijal ini agar asalnya agar Nutrijal. Itulah kue menjadi Patrijal. Asluhu Nutrijal sora Patrijal. Nah, main sarapnya dah. Sakalnya nampak Patrijal 2 kursi 2 piring. Sekali dihadangnya apa yang datang? Acar timun. Jenang bini, coba kita sarapan acar timun kebagian. Oh jangan lagi barang sudah terlanjur hantam dihantam. Paling jadi sakit pawon kita mundur apakah ada? Silah mundur. Ketahuan kita pakalah. Jadi kalau kita habiskan, oh orang ini makan dulu aja tim bagian. Makin yang ini sarapan parah padahal di rumah lagi. Di rumah ada juga yang pisang goreng ini apa? Oh jangan lagi malah daripada kita menyimpan ketahuan pada orang kampung. Nang bini lingang ke sebelah. Ada orang berat di sebelah memakan roti lagi bini 2 piring. Nah, Bang. Tuh sarapan pagi roti itu. Hujan laki apa karannya? Hujan bini kita berdiaman aja. Dihatakan. Inya amunnya minta dihatakan. Apa nang keluar cocok roti. Nah, roti besok kan. Jadi kedalawas orang berat berdua nih manggil pelayan. Oh jaman pelayan, mor 2 porsi. Saatnya datang gembong roti 2 piring hanbang amun nak roti bangai mor juga intak jadi kalau laki itu bongol banget dia berpikir lalu dia pelayan mor 2 piring saatnya datang apa acar timun pulang 2 piring banyak mor itu artinya tambah lagi mor berat banyak lah roti datang dia makan roti kalau makan acar timun kita tambah 4 piring acar timun parah lagi setengah bulan makanya kita ini jangan sombong, ganti aja dengan sifat tawadu. Jangan kita merasa hebat, walaupun kita hebat, apalagi asli kita hebat, makin lagi kita kada boleh merasa hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita ini kada terlepas daripada kerja sama orang lain. Nabi itu paling hebat, tapi Nabi syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu bersanatan pemalu dan rendah hati. Maka nang ulun ceritakan tuh di Tembilahan ada berkisah daerah Riau. Di sana aja ada orang tandingan hendak baulah kue. Masing-masing desa baulah kue. Ada satu desa pada hendak umpat ke tanding karena pada sanggup mengumpati modal orang. Nang satu desa modal orang pohlo kek bola bahulu hintalunya 40 biji kan gulanya lagi modalnya kamu banyakkan hantar tandingan nang satu bola kue sarang samut nang belu-belu bang nang satu bola kue bingkat bola temakan kue bingkat semalam secara nyaman lama nang satu kampung kada mau bola. Oh jangan kapal bisa, napa ibu-ibu pada 4 tandingan kan ulah kue. Oh jangan ibu napa nang diulah modal pada dia orang modal habisan awak napa nang diulah. Oh jangan kapal bisa, ujian pembakal kalau sana kapal bisa. Sini pembakal kan. Oh jangan pembakal pada sahwat ya ibu ay.
ulun ada pisang masak di rumah. Nih itu aja kita tumbuk kayak akan tapung, akan santan iyo. Diambil daun pisang, dibungkus, ulah pais. Jangan jangan ibu pada pais. Ada bakal dapat nomor. Orang bolu kek, bolu sarang samur, bolu bingka, harganya mahal. Awak ulah pais, ada bakal menang. Oh jangan kapal aja pembakal. Kita kada berharap menang kada bu ai. Kita nih ikut meramaikan acara Jepang. Istilahnya tuh ikut bertritipasi. Ya, bertritipasi, merayakan begitu. Itu namanya bertritipasi. Akhirnya waktu ditentukan kumpul di tanah lapang. Yang Bulu Kek datang dengan bangga, merasa inyalah yang dapat juara. Kenapa inya merasa hebat? Karena memang kuenya hebat. Kue Bulu Kek dasar hebat, wajarnya merasa hebat. Nang satu datang dengan bangga, kitalah dapat juara satu. Kenapa? Karena kuenya hebat. Kue sarang samut, ada lubang-lubang dalam kue. Bingung panitia menilai kenapa bisa berlubang-lubang kuenya. Makanya kue sarang samut. Kenapa merasa hebat? Karena memang hebat. Bukan nyaman pula lubang di kue itu. Nah, makanya bisa mengucapkan bisa gitu. Nang bola bingka datang dengan penuh bangga. Kitalah dapat juara satu. Kenapa? Kue kita hebat dan nyaman. Wajar karena ini dasar hebat. Nang pais belum datang. Pais pendiam. Karena merasakan hebat. Asa supan mantap. Batu tunjulan. Oke inor ikam punya juga mata. Oke injurnya ada parno. Suruh imah atau mata. Batu tunjulan. Akhirnya diantar. Sudah diantar, juri menanya, siapa yang punya pais? Seripong ada bunyi. Siapa yang hendak mengaku jadi. Begitu trompet berbunyi, hendak mengadakan penilaian, turun angin ribut kayak puting beliung halus tuh. Menampur debu di sekitarnya, menutup kue yang ada di depan juri. Juri begitu hendak menilai, itu Bulu Kek penuh dengan debu. Itu Bulu sarang samut ada berlubang lagi. Itu nang kue bingka ada sepakat lagi. Kue mana nang selamat? Ternyata nang selamat cuma pais. Karena terpaksa juri menetapkan nang dapat juara satu adalah pais. Makanya di mana acara pais selalu ada. Hari ini sudah ada pais dapat juara satu. Makanya mantawada'a rafa'ahullah. Janji Nabi gitu. Siapa orang merasa rendah, walaupunnya rendah, pangkat naik. Pais merasa rendah, naik pangkat. Allah punya cara sendiri menaikkannya. Bulu Kek hebat, merasa hebat, malah turun. Walaupun hebat, kalau merasa hebat, tetap kada jadi hebat. Gagal kita menjadi orang hebat, dan ini harus diobati. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya, wal hasad, punya sifat dengki. Orang punya sifat dengki itu karena kurang menyadari bahwa rezeki kada pernah tapahurup, jodoh kada pernah tertukar, nasib kada pernah tertukar. Rezeki itu kata Imam Syafi'i ibarat bayangan. Kalau kita itu bayangan kita, kemanapun kita tulak umpatnya. Kita berjalan, bayangan umpat berjalan, melacung kita melacung juga. Bukah kita bukah juga bayangan mengapongnya. Karena itu bayangan kita. Tapi kalau bukan bayangan kita, bayangan orang berlari, kita mengejar ke depan. Jejak bayangan kawan tuh. Begitunya bergerak hilang aja pulang. Apong pula, ini pengumulan. Tapi kalau bayangan kita ada pernah tertinggal, kemana aja kita tulak ada pernah tertinggal. Tulak ke pengantinan. Dia ada sejarahnya pulih ke rumah, bayangan tertinggal. Isok dia tarakan orang yang dia bayangan yang tak air di pagar rumah mobil. Mana ada? Ulun diundang ceramah. Jadi ulun sarapan di rumah ulun. Jurang rumah sarapan ulun. Makan nasi lauk seadanya, lauk nang semalam masih nang panting parut berisi. Sekali sampai ke tempat jam 10 dan
ulun hendak langsung aja kami sikit jenang penelitian ada guru singgah ke rumah ulun makulun surangan sekali singgah ke rumah disuruh pulang minuman wih banyak pulang tuh harus kenyang deh ayah apa nak minum sudah habis minum makan kue seadanya ayo julun kita menyebelah lagi ke masjid kayaknya lu guru ada niat makanan ulun suruh hidangan ya Allah undang jelah tuh pesatang bilang kayak kalikingan satangnya ikan senangin tuh ya barang piring seberang sana kapalanya seberang sini pun belum lagi hayam sepanggalan sebelah kerumpungan di piring penuh talam bagaimana ulun kenyang ada kau makan kenapa itu bukan rezeki ulun undang jelah tuh kan rezeki ulun rezeki melihat bener kan bagaimana makan kenyang menyesal ulun makan di rumah tadi jangan tahu ulun kada makan tadi jadi jangan kada rezeki sekalinya tahun lebih mak undang pulang jadi jam orang rumah anu jam makan ulun kita sampai sana tadi parot isi penyakit mah pak jolon kada usah orang sana menyiapkan makanan deh tahun halam disiapkannya sayangannya ikan kenal akhirnya tulah sekali sampai ke sana langsung digonya ke masjid. Sebelumnya lagi mungkin pikirnya Ustadz ini sudah sarapan. Tahun halam sudah. Aku menghadap jam 12 tuh. Kok kunang-kunang mata. Jam 12. Aduh, hai. Menyesal saya pada makan tadi. Namanya kata rezeki tadi di hadapan tapi perut kenyang. Sekarang perut lapar, kurang jadi deh. Memang kadar rezeki itu ada aja. Makanya kita kalau rezeki kita ada aja tujuan. Namunnya memang rezeki kayak apapun, tapi kadar rezeki ada harapan. Kalau lu pernah bercerita, mungkin ada masuk di YouTube. Nah kawan membawai makanan, kami berempat asalnya. Duit 280.000, makan di nang rumah makan yang nyaman. Itu pas-pas tuh dan nasiban, aduh nasib ulun. Hendak menolak sila orang segegas saya pada duit karena kawan mengajak karena saya yang nyopir mobil akhirnya masuk udah masuk dan nasiban lah bampatnya udah cukup sekalinya kawan ulun ini telepon kawannya sekali datang ketiga ketujuh jadi ulun nih dalam sakarat maut akhirnya makanan sekalinya disuguhin nang hanya bermasak tuh nang disangga nang panas tuh ikan senangin nang panjang bersangga kemudian ayam kampung hanya bersangga undang galah nang panas tuh mah berdoa ulun mudahan dulun kawan ulun ini kada berselira di undang galah sekalinya cap jan undang galah nang sikong cap kesenangin nang sikong menjuhurkan ayam kampung ulun pakai hitung dah Ustaz cap kesenangin 50.000 cap ayam kampung 20 cap kau undang gelak ada mitong lagi terpaksa ulun meimbangi makan gulai jengkol meimbangi supaya duit itu cukup sekalinya pada lewas datang rombongan anggota Dewan Bampat datang sekali datang ulun ini kan telanjur besar dah ulun bawa bergabung nyala naik atas ulun jangan bergabung sini sama makan telanjur besar dia jangan sekalian masih bakal cukup itu akhirnya 7 tambah 4 berapa 11 orang maka habis nenggelah tadi ikan senangin habis ini kalau bayar di atas 400.000 mungkin ada 500 maka duit kita dicukup makan atau kaya hitung begini gadis pulang tuh nah ini ya martabat akhirnya sudah habis makanan belum panggil gaya itu kena kalah juga lah panggil hitung makan jangan kawan nang tadi jangan dihitung setelah kain aja kami bayarin ada dulu hitung makan ada bilangnya anak hitung jangan dihitung dikira siapa ngomong gaya cuma keluar dari warung ke menyasar juga kok jangan tahu dibayarkan uang siapa ada menghantam serangin cuman karena rezeki jingkol lah ada kawan apa-apa maka kita ini kada usah berdengki-dengkian untuk apa kita dengki dengan orang lain kita sugih alhamdulillah ada sugih kada masalah
kita keras bekerja nak jadi sugih, sebenarnya kawan nak sugih kan masalah kita sendiri. Lagian kan sugih kawan kada, terus lebih kurang aja, lebih kurang Orang susah makan sepiring, orang sugih sepiringnya juga. Mana ada sejarahnya? Orang susah makan sepiring, orang sugih sebaskom. Jangan dicoba kayak ular sawah betalanan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan juga. Mana ada orang susah secawan, orang sugih seimbir. Itu bukan orang sugih, itu sapi. Nah, itu lama korban, jadi lama ini banyak minum. Orang susah tolak keundangan, kopiah surting. Orang sugih surting juga. Mana ada sejarahnya? Orang susah kopiah surting, orang sugih bertumpang tujuh. Mana ada? Itu bukan orang sugih, itu orang berbumula. Jadi kita ini kan usah berhilir, kita suka bangga amun ada kawan kita sugih, alhamdulillah. Nyaman gini kita sumbangan. Jangan ada kita miskin beritaan, menambahkan acara kayak apa ya? Maka bagus ada nang sugih. Amun menurut masjid rusak siapa bikin? Makanya jangan berdengki kita nang sugih. Katujuh bangetnya melarat, katujuhnya bangkrut. Siapa bikin masjid? Mun susah beritaan. Maka kita nang susah nih mana empat gotong royong aja, nang sugih duitnya. Jangan berdengki-dengkian. Itu penyakit hati yang berbahaya. Nang ketiga, penyakit hati yang berbahaya, wal hirsu ay alat dunia, terlalu tamak dengan dunia. Urusan dunia nih kaliwat banget. Jam 12 hari dah masih lagi unggah-unggah hendak cerucuk. Bagian pula rumah beton jam 12 dimahat pulang tuh. Itu namanya terlalu mengutamakan dunia, mengkebelakangkan akhirat. Obatnya 5 macam. Yang pertama obatnya mujalasatu sholehin, selalu duduk berkumpul di majelisnya orang-orang soleh. Mana majelis orang soleh? Majelis orang soleh itu satu, majelisul ilmi wa zikri, majelis ilmu dan zikir, mengingat Allah, mengingat Rasulnya. Makanya di sini seminggu sekali kita adakan pengajian. Itu namanya majelis orang soleh. Walaupun kita ini belum termasuk orang soleh, tapi duduk di majelis orang soleh itu sudah luar biasa. Makanya kita ini berusaha menyukai orang soleh. Itu beruntung, lebih beruntung lagi kalau kita ini ada di hati orang soleh. Maka letakkanlah orang-orang soleh di hati kita. Mudah-mudahan kita bernilai seperti mereka. Maka majelisnya ilmu itu adalah obat hati. Maka hadir di majelis ilmu itu, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Itu lebih aku sukai daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup sembahyang 1000 rakaat? Untungan kita ini tipis harapan. Itu tingkatan wali gitu. Wali murid ada di hadapan. Saya pernah mengambil ijazah sembahyang sunat malam 200 rakaat, hanya 100 terulih. Bilang asa tak pacol apa lah itu. Ulun tak pikir mau ditarusakan ngapakan nang pacol. Kita alhamdulillah hadir di majelis ilmu semacam ini lebih baik daripada itu dan nang terpacu-pacolnya. Makanya hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yukta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqhi. Tidak ada Allah berikan kepada seseorang yang lebih utama setelah pangkat para nabi, yang lebih hebat daripada ilmu dan paham fikih. Jadi pemberian Allah yang paling baik setelah kepada para anbiya adalah hambanya yang diberi ilmu dan paham fikih. Maka itu orang kalau sudah berilmu, sudah paham fikih, kasarnya mengakaliwan boleh. Ada bapak, ada kisah kiai mengakali orang, karena orang ini ngalih suruh ngidelil ada mempan. Kadang-kadang ada orang tuh juru ngidelil ada mempan, delil tentang apa aja, apalagi bini erat sari ada mempan ngidelil ini kan. Ambil baju tinggal tulak aja bawa ngopi, melawan ini itu 10 delil manjur. Jadi orang ini hendak berkorban, hendak berkorban orang belepan, karena inya belepan berenang. Orang Bahir itu anak banyak Pak,
8 itu masih sedikit lagi. Kami adik-beradik 15 orang, mama seorang juga 15. Ayah ulun tadi kami ini paling banyak dari 15. Sekarangnya ulun berjalan ke Riau, ada guru di situ. Ulun tanya berapa ikong anak guru, 18 ya. Nah, ulun ini kayak isi pabrik seorang. Orangnya kurus aja. Banyak orang kurus ini membahayakan juga. Orang bahaya itu kebanyakan anak bang. Ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ikan belanak masak kuning, banyak anak mulah paning. Apa kada paning? Dilarang keluar malam, patang keluarnya kulit malam. Uja mamanya napa ikan nak, maka keluar malam. Aku mainnya kada keluar malam kada. Aku keluar patang, tapi cuma kulit malam. Parah lagi. Orang dulu saking banyaknya anak. Ulun ada melihat di televisi anak orang ini 12 anaknya. Halo-haloi, pantar. Jadi rupanya diculik orang satu. Begitu karena culik, penculik nelpon abahnya. Oh iya penculik, bapak kalau ingin selamat anaknya, siapkan uang tebusan sekian. Oh iya bapaknya ini loh, aku mitong loh. Anak kalau banyak kan hilang sih kok kada tahu. Karena ada telepon penculik kada tahu dia hilang. Tak kali dihitung kita sang beneran uang sih kok. Tadi kan lagi hitungan anak pada 12. Ayo cukup aja malam tuh. Yang akan dapat telepon kada tahu dia hilang. Akhirnya bapaknya mengangkat telepon. Apa aja bapaknya? Sudah penculik aja kada usah dipulikakan. Ambil aja taruh situ ambil Amun masih kurang ini banyak stok di rumah. Terpaksa membulikakan penculik. Ada apa di penculik? Anak orang menjerau itu banyak stok. Ada korban pendapat. Kiai tahu nih orang ini aku boleh dijulungi dalil ada mempan. Bolehlah guru ya kami berkorban sapi sikong belepan. Jelas ya kada boleh. Orang sana guru aja menjawab kada boleh. Hujannya sapi itu bertujuh aja. Amun naik mobil guru aja boleh ya. Mobil itu muat bertujuh, guru di belakang boleh. Ayahnya kawal lupa kajal dia hilang. Sampai tadi ayahnya orang ini dulu ini dia udah mempan. Nya dalilnya mobil. Mobil itu kan bertujuh ada bangkunya. Di belakang bertiga, belakang bertiga. Nah, berenang kok bertujuh, sampai supir, 8 supir, tapi bisa mas 10. Belakang berempat, tangan berempat. Tunjuki dalil ada berempat. Ya kali kiai, ujian kiai boleh hai. Alhamdulillah, gue yang boleh. Aku jadi berkorban. Ayo hadir gitu guru. Tapi ulun yang bertanya di sini, anak menang halus juga kan? Oh di sini anak menang halus tuh halus gue. Tapi aku sayang meninggal. Walaupun yang ada sunat berkorban belum, tapi aku sayangannya. Kok kajal juga lah, masih halus juga. Nah, kalau kamu ketahui ya guru, sapi itu kan tinggi ganal, anakmu kan halus, rendah, otomatis kan kena kawan naik ke atas. Mai guru aja jangan ketinggalan aku ada usul aja guru supaya anakmu jangan tertinggal. Jika menukar kambing seko, agen ajajakan anakmu naik ke atas. Masuknya masuk. Kalau dalil ada mempan, ini masuknya. Akhirnya boleh menukar sapi sikong, kambing sikong, berkorban orang belepan. Boleh, siapa bilang kada boleh? Orang kambing sikong ditambah sapi sikong belepan boleh. Jangankan belepan 10 orang boleh berkorban sapi sikong asal tambah kambing 3. Orang 20 gitu boleh tambah kambing 13. Ini namanya kiai berpolitik namanya. Jadi mau kiai politik marah sih yang penting kan kata mau pakainya. Tapi kalau kada berilmu aja memang. Kalau makali orang tidak bujur makali. Ada kisah orang pekayu perahu jumbong. Bagi pekayu perahu tetamu unjun. Tahu sih namparannya pancing. Orang mau unjun tu nah. Mau unjun ikan tapa. Rupanya tercampur awan nang buluhnya tu. Tercampur hanyut petamu. Tarik sakanya ikan tapa. Dalam cerita kawan ulun tu ada kurang 5 kilo tapa tu. Masuk ke perahu. Nak dibuang sayangannya. Akhirnya tulak ke rumah guru. Tapi ilmunya kan dia
cuman panggilan guru juga. Jadi bertakon kayak Pak Guru ya bolehlah tapah mun kami makan karena kami dapat unjun hanyut. Unjun guru kan boleh karena unjun itu unjun orang, tapi guru hanyut ya. Walau hanyut presiden nanti orang tetap nanti orang. Haram hukumnya cari sini karena sini kita dapat bagian. Jadi jangan bertanya sayangannya guru yang mau dilepas. Ancamanku tadi dia caranya boleh. Ini anakku tatak dua. Nang buntot hagin kulon, nang sebelah kepala orang talunya di tian. Itu nyaman masak asam pedas tuh. Oh jago mau dibagi dua kayak nolok. Ulun ada mau talaah memang kitabnya sudah bab nang bagi membagi, tapi belum selesai. Jika ada di sini, ulun masuk ke kamar, mana rusakan bacaan kalau ada kaul nang memuliakan. Gayanya meyakinkan. Adanya, saya kalikan dulu keluar. Kalau ditatak dua aja, halal lah adanya. Yang ada ilmu ini namanya guru caploka. Makanya hadir di majelis ilmu itu obat hati. Yang kedua, majelisnya orang soleh itu majelis ikhbari solihin, mengkabar-kabarkan orang soleh. Apalagi nanti ceritakan Rasulullah. Tadi pembacaan setiap pengajian kan membaca Maulid Ali Al-Habsyi. Itu kan yang diceritakan Rasulullah. Itu kalau dibacakan cerita kelahiran Rasulullah, ada banyu ini terbuka, itu 1000 nur termasuk ke banyu. Itu menurut perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ngarannya mirip penurun, cuman hujung beda. Sidin Fakhruddin Ar-Razi, kalau ulun Fakhruddin Al-Afghani. Itu 1000 cahaya masuk ke dalam itu. Apabila diminumkan airnya, maka barakah. Maka setiap pengajian bawa banyu masing-masing anak di depan. Ketika membaca maulid seminggu sekali itu, nah itu menurunkan berkah. Menceritakan orang-orang soleh saja menyebabkan turunnya rahmat. Apalagi menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Nang kedua obat hati itu ialah waqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Makanya setiap acara nang apa aja kita disesawatakan baca Al-Quran. Maka itu ya Nabi, addibu auladakum ala salasi hisab. Ujian Nabi, didik anakku didik agar mencintai 3 macam perkara, menyukai 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, ajari anak kalian ujian Nabi mencintai Nabi kamu. Maka dibacakan cerita kelahiran Rasulullah, dibaca selawat untuk Rasulullah supaya makin tertanam di hati kita. Kita pukulkan kumpang supaya menambah lezat mengingat Rasulullah. Makanya memukul kumpang itu bikasdil ibadah, niatnya untuk ibadah. Karena kalau dipukulkan kumpang, dipukulkan gendang, lebih meresap. Membaca tentang cerita Nabi, membaca selawat, apalagi ketika marhaban itu, maka itu terasa Rasulullah seakan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa. Maka itu dibacakan cerita kelahiran Nabi itu menyebabkan rahmat turun. Makanya kalau kita mencintai Nabi, itu kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Kenapa mencintai Nabi itu besar keutamaannya? Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Nabi sebelum lahir berada dalam kandungan Mama Sidin. Kita kira sebelum lahir dalam kandungan juga, cuman kada sama. Kalau kita dalam kandungan Mama mengalihi kawitan, Mama pada kekaruan ini kepala uwa muntah. Nang dihendaki macam-macam pula. Ada nang mengidam anak mangucup 10 parang, ada senuno, ada dikucup 10 anak beri juga. Alih kok kita ini mengalihi kawitan dari kandungan dan mengalihi, belum lagi melahirkan. Begitu kawitan melahirkan kita ini bertaruh nyawa.
bilang asarapit dunia, bukan nyaman orang melahirkan tuh takutnya ibu-ibu di belakang. Jangan nyaman melahirkan tuh ibu-ibu tuh 2 kali seminggu apa cuma kali bukan nyaman. Nabi lahir kada menyakiti kawitan. Kita lahir, Nabi juga lahir. Tapi kita lahir membuat tembuni. Nabi kada membuat tembuni, tali pusat tetap teh. Tapi kita yang bercita-cita melahirkan anak kada bertembuni jangan. Karena kalau anak lahir tembuninya kada ada, berarti kita tinggal di dalam masih dan mengeluarkan karena kita beragam tembuni kada apa-apa. Nabi kada membawa kotoran. Kita lahir penuh dengan kotoran, Nabi tidak ada kotoran. Kenapa? Karena Nabi tidak ada manis dunia. Nabi sampai wafat lalat kada berani singgah di badan Nabi. Kita lalat berlangganan, lagi bisul pajak, mungkin lagi lalat kada mau jauh, kerabang berguling pulang. Karena kita ini ada manis dunia. Nabi bisa beludah, kita bisa juga beludah. Tapi ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Kalau kada caya ludah kawan tiga. Ada terapang biasa saja. Makanya ulun kada bawa ludah orang. Ulun daerah tanah disinggahan orang. Lu jatulung ludah ya kan anak ulun nih. Babal banget. Ayah ulun ke kanak sekali keluar umur 17 tahun. Karena bagaimana orangnya pikir hati ulun diludahi ini bisa berlawan ludah. Karena kan jadi ludahi ada sama. Kita bisa berkencing, Nabi bisa juga berkencing, bisa. Tapi kencing kita kan sama kencing Nabi, kencing kita berbuhancing. Rasanya kan agak kalat pahit. Belum kan soalnya rasanya. Kalau kencingnya Nabi, baunya ada, rasa ada berubah. Maka ada sebagian ulama mengatakan kencingnya Nabi itu ada najis khususiyah. Jadi Nabi itu pernah suatu saat Ummu Aiman yang tukang susukan Nabi di masa kecil bermalam di rumah Nabi. Sembahyang malam Nabi itu buang air malam ditampung dalam satu wadah dalam kendi. Kayaknya esoknya dibuang. Ummu Aiman itu sampai ibadah malam kehausan cari baju kada ditampung. Akhirnya ditampung baju dalam kendi tadi. Dicicium din kada dibawa apa-apa. Ayam din baju biasa minum din habis. Besok pagi Nabi cari, aja Nabi mana air kencing saya tadi. Punya Ummu Aiman sudah habis ulun minum tadi malam. Nah, Nabi itu banyak kami ulun, tapi sudah habis ya Rasulullah. Maka aja Nabi karena pian tak minum kencing saya, maka dijamin kada akan sakit perut lagi selama-lamanya. Kita jangan coba-coba minum kami kawan. Malam tujuh sakit perut. Sama. Makanya mencintai Nabi jaminannya surga. Nah kedua wahum bi ahli baiti. Lajari ujian Nabi anak itu mencintai para ahli bait Nabi, para habaib, para syaraib dimuliakan. Karena di situ ada darah Nabi mengalir. Maka kada boleh kita kada memuliakan para habaib. Paling tidak kita jangan pernah mencela. Jangan pernah benci dengan ahli baitnya Rasulullah. Nanti akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Suka membaca Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang hebat itu amalannya Al-Quran doang. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selama 40 gawisidin setiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Kemudian kalau Imam Ali Al-Mursyidi setiap malam menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 60 kali khatam. Saya tetamu masih di Tangerang, Banten. Itu Al-Marfulah Abuya Mbah Ki Dimyati. Itu beliau setiap malam khatam Al-Quran. Ulun ke sana. Jadi salaman kuliling. Sekali pas ulun bersalaman dengan beliau ditahan sidin ulun. Ayah isyarat disuruh bertahan. Jadi bertahan ulun buka mulut dikira anak meludahi, rupanya ditiup sidin. Ternyata napasnya orang ahli Al-Quran itu membawa berkah. Maka itu kita berusaha senantiasa membaca Al-Quran karena itu adalah obat hati. Di samping kita selalu hadir di majelis. Kemudian yang ketiga wa ikhlaul batin, mengosongkan parut. Sesekali kita puasa karena orang puasa itu surga merindukan. Maka kita nih kalau sudah dirindukan surga nyaman.
kedatangan kita di surga ditunggu nyaman. Ada usaha kita di surga, di dunia ini kalau kita datang ditunggu nyaman. Ini hari ini kita datang ditunggu nyaman kita. Belum kita datang hambal beruap dah. Ini hambal mana ada semalam. Ini setelah kita belum balik sampai ke rumah ini beli kurang nih hambal. Ini kursi ini waktu semalam belum ada nih. Jadi ini hanya rendah. Karena ulun balik kan sampai ke rumah belum nih. Ambil nih kursi ini pulang. Pinjam ini ya, bukan balik kayak pulang kena. Kenapa dia disiapkan? Karena kedatangan kita ditunggu. Coba tarai esok kita datang seorang ke sini. Ulun ini datang ke Banjarmasin, tahadus bin nikmat. Ini hadir, diundang, ditunggu. Makanya ulun kena keluar duit. Nukan tiket kita tahu lah. Hangus suntik tiketnya, ada masalah, ada duit ulun juga. Ancaman kami 3, kawan santri itu beri, ada jadi berangkat, hangus, sedih dah ulun. Kenapa sedih? Oh, Ustaz Sandi, kamu bahkan ada tahun juga. Coba parai kalau nanti saya pulang, bulan hadapan saya ada diundang sini tulak seorang, rapid dompet, paksa nukar tiket seorang. Itu di dunia aja kan sama dah. Bayangkan kalau di akhirat ditunggu, luar biasa. Apa amalannya? Selalu memusukkan perut, berpuasa. Amun kada juga nang keempat, wa qiyamul lail. Artinya bangun malam. Maka rata-rata orang hebat mesti bangun malam. Kalau Imam Asy'ari As-Saqati beribadah kepada Allah bangun malam selama 90 tahun, ada pernah guring berubah? Ada pernah. Kalau anak guring sini berduduk Pak, berguru aja aku ingin bisa itu guring berduduk. Kamu di pengajian, kamu dari awal ceramah tadi lawas mulai guring hingga indah khusus soalnya ranai ke guringan. Amun di rumah dia ada harapan, kita guring berdiri berduduk ada harapan. Imam Asy'ari As-Saqati itu bakar rahmat sidin karena qiyamul lail terus ada kebakaran dipandang di api itu aja. Awak salam kayak betang niur menimbak pada baju-baju. Sampai mana malam guring terus. Orang ibadah malam. Kalau Imam Malik itu setiap malam kada pernah kada ibadah malam. Beliau selalu qiyamul lail. Itu kata Nabi mindak bisolihin. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Makanya Imam Malik itu berkeramat. Setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah. Kalau tertidur sebentar itu mimpi Rasulullah. Berkeramat orangnya. Mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana pernah malam bermimpi siang jadi kenyataan. Tapi bagus juga. Nah, mimpi kada karuan. Tadi malam kita mimpi di kampung ulang Tadung. Kalau isok jadi kenyataan kemana kita buka? Tapi ujung orang, nah ujung orang. Amun termimpi di kampung ular itu pertanda baik. Amun bibini di kampung ular itu tanda ada laki-laki nang hendak melamar. Amun lelaki di kampung ular ada bibini nang memikirkan kita. Jadi ada kawan ulun termimpi di kampung ular. Sanang. Belum jangan sanang belum. Lihat ularnya juga. Entah karena ular sambur yang dihadap. Dapat bini penyamburan. Amai terus 4P, pemarahan, perangutan, perajuan. Nanti itu pemamanya. Nan bagus tu aja. Mimpinya di kampung ular Tadung. Makanya ibu-ibu kalau termimpi di kampung ular Tadung hadengi. Tapi kalau ular sawah jangan akun. Dapat lagi penguliran belikon terus. Tapi kalau ular Tadungnya lincah, aktifnya lincah. Makanya pian walaupun ular Tadung itu hirang hadengi ya. Makanya pian kalau sudah dapat laki agak hirang marah bersyukur aja. Berarti kemarin termimpi di kampung ulang Tadung. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan Hajar Aswad ke rumah ulun. Jadi anak mencium Hajar Aswad dan punya kemakanan di rumah jadi begitu. Mimpi kada karuan. Kalau Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Malam sidin bermimpi melihat ada singa masuk ke kota Madinah meminum habis air Madinah. Paham sidin isok jadi kedatangan murid aku nang haus ilmu. Singa ilmu hadangi sidin. Yang datang adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mungkin kita nih hati keras, banyak penyakit hati, berusaha bangun malam. Nang terakhir wattadaru inda sabah wattadarul baqi inda sabah, merendah diri di hadapan Allah. Nanti kalau bangun tengah malam menjelang terbit fajar
minta ampun dengan Allah. Setiap kita ini bakal menghadap Allah, meninggalkan alam dunia, dosa banyak kita, ada kehitungan, minta ampun kita kepada Allah. Hati nanti besok pagi lembut, terobati, tidak ada merasa sombong, tidak dengki dengan keberhasilan orang, tidak terlalu mengutamakan dunia, karena kita ingat hidup ada akhirnya, sehingga kita mudah-mudahan diselamatkan Allah dunia wal akhirah. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wasbit Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghayriha zawaban jazila wa ajran minka 'azima wa anta taqabbalaha minna bidika wa karamika qabulan hasanan jamilan jadilan ij'alillahumma ya maulana sawaba makaran wa qabbarna wa halanahu ziyadatan fi syarafin nabil akrami sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi wa sahabati wal qarabat wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi al-arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila wa qara'na huna bi sababihim wa talawna al-Qur'anul 'azim min ajlihim wa jihatihim mimman anta 'alamu bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu bida'an lahu minan nar wa biqakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa najatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma bi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzibhum. Allahumma bi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzibhum. Allahumma bi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzibhum. Allahumma ajirna wa iyyahum min adzabil qabri wa min azabin nar wa adkhilna wa iyyahumul jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.